Hai, ketemu lagi di pelajaran matematika. Pertemuan ketiga untuk kelas 5 ya, penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Nah, sekarang ini kita campur-campur nanti. Oke, coba. Nah, tujuannya sebenarnya di materi pertama atau di bab pertama kan tentang operasi pecahan, terutama untuk penjumlahan dan pengurangan. Nanti harapannya itu kalian tuh bisa mengerjakan soal kayak ini, yang ada pecahan campurannya, ada desimalnya, ada persennya, ada pecahan biasanya, baik kurang atau jumlah, nanti bisa ngerjainnya. Jadi tujuannya ini ya nanti bisa mengerjakan soal-soal seperti ini ya. Oke, ini gampang aja kok, semangat ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, Pak Didi mau mengingatkan pelajaran di kelas 4 nanti coba dibuka-buka lagi, terutama tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Karena ini penting untuk materi penjumlahan dan pengurangan untuk berbagai bentuk pecahan. Ya, mengubah dari misalkan pecahan ke desimal, atau pecahan ke persen, desimal ke pecahan, desimal ke persen, persen ke pecahan, atau persen ke desimal. Ya, ini mengubah-ubah pecahan yang di kelas 4 itu. Nah, coba dibuka-buka lagi ya. Oke, kita mulai ya, penjumlahan. Ini ada contoh, misalkan 4/5 ditambah 3,5. Di sini bentuknya pecahan biasa, yang di sini desimal ya. Nah, kalau kayak gini kan nggak bisa langsung nih. Nah, caranya gimana? Ini sebenarnya ada dua cara. Nah, cara yang pertama itu, ya ubah aja semua jadi desimal. Kan kemarin sudah belajar tentang penjumlahan desimal ya. Berarti kalau ini semua jadi desimal kan gampang. Berarti yang ini bentuk pecahan biasa nih, kita ubah dulu jadi bentuk desimal. Namanya desimal kemarin kan ada per 10, per 10, per 100, per 1000. Nah, di sini kan 5 nih. Ya kita harus penyebutnya 5 ya. Berarti harus kita ubah menjadi penyebut yang per 10 atau per 100 atau per 1000. Nah, karena 5 itu lebih dekat ke 10 ya. 5 kali 2 kan langsung 10. Jelas ya. Berarti kalau yang bawah kali 2, yang atas kali 2 ya. Jadinya 8 per 10. Nah, 8 per 10 kalau jadi desimal, ya pasti 0,8. Nah, berarti 4/5 tambah 3,5 itu ya sama aja 0,8 ditambah 3,5. Nah, kemarin sudah belajar tentang penjumlahan desimal, berarti hasilnya berapa? Ya pasti 4,3. Nah, nanti kalau penjumlahan desimalnya masih belum mengerti juga, bisa dicek video sebelumnya ya. Oke, ini cara satu, ya idenya gampang, tinggal diubah menjadi desimal semua. Atau bisa juga diubah jadi pecahan semua. Berarti yang 3,5-nya ini jadiin pecahan. Nah, kalau 3,5 jadi pecahan, ya tinggal 35 per 10 ya. Karena ini kan per 10-an kan, di belakang koma ada satu angka, jadi pasti per 10. Ya udah, berarti tinggal 4/5 ditambah 35 per 10. Kalau penjumlahan pecahan kemarin, apa caranya? Disamakan penyebutnya ya. Berarti 5 sama 10. KPK 5 dan 10, ya pasti 10. Ya udah, berarti tinggal 5-nya dikali 2 kan. 5 kali 2 10, 4 kali 2 8. Nah, jadi jadinya nanti 8 per 10 ditambah 35 per 10. Hasilnya ya 43 per 10 kalau bentuk pecahan biasa. Kalau ini kan masih bisa dijadiin pecahan campuran ya. Kalau nanti dimintanya pecahan campuran ya jadinya 43 per 10. Kalau dimintanya jadi desimal ya 4,3. Hasilnya sama ya. Di desimalnya 4,3, ini juga 4,3. Tapi nanti kalau di soal menjawab sampai 43 per 10 juga sudah dapat poin, walaupun belum sempurna karena belum dibentuk sederhananya atau pecahan campurannya ya. Oke, lanjut. Nah, kalau 3/4 tambah 10%, di sini nih pecahan biasa, sini persen. Ya caranya tetap sama ya. Mau diubah jadi desimal semua atau mau diubah jadi pecahan semua. Bebas yang mana. Misalkan ini jadikan desimal, berarti yang perlu jadiin desimal kan 3/4 ya. Kan kalau 3/4 sama aja 3 dibagi 4 ya. Sama aja 3 dibagi 4. Nah, kemarin pembagiannya gimana? 3 dibagi 4. 3 nggak bisa dibagi 4, berarti harus hutang 0. Nah, kalau hutang 0 berarti yang di atasnya jadi 0,5.
koma. Nah, sekarang 30 dibagi 4. 4 dikali berapa yang mendekat? 30 kali 7 ya. Nah, 4 kali 7 itu 28. Terus dikurang 30 kurangi 28, 2 ya. Nah, 2 nggak bisa lagi dibagi 4, berarti tambah 0 lagi. Berarti jadi 20. 4 kali berapa jadi 20? 4 kali 5, berarti 20 dikurangi jadinya 0. Kalau udah 0 berarti berhenti ya. Berarti 3/4 ini jadinya 0,75. Nah, kalau yang 10% gimana nih? Nah, kalau 10% ini juga kita ubah dulu menjadi bentuk desimal. Nah, 10% artinya apa? 10 per 100. 10 per 100 itu bentuk desimalnya ya 0,1. Ini kan nolnya dicoret ya, hilang ya. Jadi 1 per 10. Nah, kalau jadi desimal ya 0,1. Berarti kalau penjumlahan desimal 3/4-nya jadi 0,75 dan 10%-nya jadi 0,1. Ya tinggal dijumlah jadinya 0,85. Kalau jadi pecahan biasa, nah ini 3/4-nya udah pecahan biasa nih. Jadi tinggal 10%-nya aja yang jadi pecahan biasa. Pecahan biasanya berapa tadi? 10 per 100. Berarti kalau 4 dan 100 KPK-nya pasti 100 ya. Berarti tinggal 4-nya dikali 25, 3-nya dikali 25. Nah jadinya 75 per 100 ditambah 10 per 100. Kalau menyebutnya sudah sama, boleh langsung dijumlah jadinya 85 per 100. Atau kalau jadi bentuk desimal 0,85. Oke ya, sama ya. Nanti mau pakai cara 1 atau 2, sama saja hasilnya. Nanti tergantung, tapi harus bisa pakai 2 cara ini ya. Dua-duanya harus bisa. Oke, kalau ini 1/3 ditambah 0,24. Yang satu ini bentuk pecahan campuran, yang satu ini bentuknya desimal. Ya, tetap sama caranya ya. Kita ubah dulu menjadi desimal kalau cara 1. Kalau jadi desimal, kalau 1/3 ya, tinggal 1/3-nya ini desimalnya berapa ya? Kalau 1/3 ini desimalnya ya tinggal 1 dibagi 3. 1 bagi 3 nggak bisa, berarti tambah 0 jadi 0, 3 kali 3 jadi 9, 10 kurangi 9, 1, tambah 0 lagi, 3 dikurangi 9, 1 lagi, nah ini seterusnya ya, berarti ini 0,33333 seterusnya. Nah, kekurangannya desimal itu di sini. Kalau dia penyebutnya ini 3, 7 atau bilangan-bilangan yang susah membagi 10, ya nanti jadinya biasanya desimalnya tuh dalam bentuk tidak terhingga. Jadi ini 0,3333 dan seterusnya. Nah, kalau kelemahannya pakai desimal seperti itu ya. Tapi boleh disingkat nih, jadi langsung 0,33 saja. Nah, berarti 1/3 itu jadinya ya 2,33. Karena ini 2 ya. Nah, 1/3-nya kan desimalnya 0,33. Berarti kan tempat satuannya diganti 2, bukan 0 lagi kan? Ya, tinggal dilanjutin per 10-nya 3, per 100-nya 3. Nah, jadinya 2,33 ditambah 0,24. Jadinya 2,57. Oke, kalau pakai cara yang pecahan, berarti ya tinggal disamakan penyebutnya. Berarti 0,24 itu jadinya 24 per 100. Nah, berarti 1/3 pecahan campuran dijadikan pecahan biasa. Masih ingat? Gimana? Benar ya? 2 dikali 3 tambah 1 jadinya 7 per 3. 3-nya tetap. Dapat 7-nya dari 2 kali 3 tambah 1. Nanti kalau masih lupa coba dicek lagi catatannya kelas 4. Nah, di sini ada 7/3 ditambah 24 per 100. 3 sama 100. Kalau susah nyari KPK-nya langsung aja kali ya. Berarti yang 3-nya dikali 100. Nanti yang 100-nya ini dikali 3. Kan sama-sama jadinya 300 penyebutnya ya. Nah, kalau 3-nya kali 100, berarti 7-nya juga harus kali 100. Karena atas bawah harus sama yang kalinya ya. Ini kalau yang 100-nya kali 3, berarti atas juga dikali 3. Oke, berarti jadinya 700 per 300 ditambah 72 per 300. Kalau udah sama penyebutnya, bisa langsung jadi 772 per 300. Jadikan pecahan campuran 700 dibagi 300 kan dapat 2.
sisanya 172 ini ya. Nah, berarti jadinya 2, 172 per 300. Atau mau kalau disederhanakan jadinya 243 per 75. Nah, kalau bentuknya dia pernya 3, 6 atau 7 gitu-gitu, dia lebih bagus kalau jadikan pecahan. Karena kalau di pecahan, dia ya benar-benar nilainya segini. Nah, kalau yang di desimal tadi, ini sebenarnya kan nilainya 2,57, terus 3 seterusnya ya. Jadi nilainya tuh hanya mendekati, belum nilai pasnya. Nah, kalau yang di bentuk pecahan ini, kalau pecahannya per 3, per 7, per 6 gitu-gitu, dia langsung bentuk aslinya 243 per 75. Ya udah, ini dijawab seperti ini sudah benar nanti. Jangan lupa ya, kalau bentuk pecahan diusahakan dalam bentuk yang paling sederhana. Oke, lanjut untuk yang pengurangan. Kalau pengurangan prinsipnya sama semua. Tinggal dirubah menjadi desimal semua atau pecahan semua. Yang membedakan hanya tanda kurangnya. Contoh yang ini 4/5 dikurangi 0,15. Ya caranya sama ya. Cara satu ubah jadi desimal semua. Nah, di sini yang 4/5 tadi kalau jadikan desimal berapa? 0,8 ya. Nah, berarti tinggal nanti 0,8 dikurangi 0,15. Nah, kalau lupa dilihat lagi ya pengurangan desimal gimana kemarin. Jadinya 0,65. Kalau cara 2 ya sama ya, tinggal diubah menjadi pecahan. Nah, 0,15 itu pecahannya adalah 15 per 100. Ini bisa disederhanakan ya, yang atas dibagi 5, yang bawah bagi 5. 15 bagi 5, 3. 100 bagi 5, 20. Nah, jadi sama aja 4/5 dikurangi 3 per 20. Di sini ada 5, ada 20. KPK-nya pasti 20 ya, tinggal 5-nya dikali 4. Dan 5 kali 4 kan 20. Berarti yang 20-nya ya biar tetap 20. Jadi kalau 5 kali 4 20, 4 kali 4 16. Jadi sama aja 16 per 20 dikurangi 3 per 20. Hasilnya adalah 13 per 20. Nah, kalau mau jadiin desimal, ya nanti tinggal 20-nya lagi dikali 5 lagi ya, biar jadi 100, 13-nya kali 5, 65. Jadinya 0,65. Dan nilainya sama ya kan, yang satu cuma bentuk pecahan, yang satu bentuk desimal. Oke, lanjut. Contoh lagi, nah misalkan 3/4 dikurangi 10%. Ya sama tadi ya, kalau nyari bentuk desimalnya dari 3/4 ya 3 dibagi 4. 3 bagi 4 nggak bisa, tambah 0 jadi 0,30 bagi 4 yang mendekati 7, 28, 30 kurangi 28, 2, tambah 0 lagi biar jadi 20, 20 bagi 4 adalah 5, 5 kali 4 20, dikurangi lagi jadi 0, berarti 0,75. Berarti terus yang 10%-nya jangan lupa, karena ini mau jadikan desimal, baik jadikan desimal juga ya. 10%-nya berarti 10 per 100 atau 0,1. Berarti 3/4 dikurangi 10% sama dengan ya 0,75 dikurangi 0,1. Hasilnya berapa? 0,65. Nah, makanya ini dicoba buka-buka lagi ya, ngubah-ngubah pecahannya dari kelas 4. Oke, 3/4 dikurangi 10 per 100. Kalau untuk cara 2 jadi pecahan semua ya. Tadi sama ya, 4 sama 100 itu KPK-nya ya 100 berarti Pak. Tinggal 4-nya dikali 25 biar jadi 100. Nah, jadi jadinya 75 per 100 kurangi 10 per 100. Hasilnya berapa? 65 per 100 atau 0,65. Kalau dalam bentuk desimal. Oke, lanjut. Nah, ini masih sama kayak tadi ya. 21/3 dikurangi 1,21. Ya sama, berarti 21/3-nya jadikan desimal dulu untuk cara 1. Nah, desimalnya 1 dibagi 3 tadi ya. Dapatnya berapa? Tadi 0,33333 seterusnya ya. Nah, berarti 21/3 dikurangi 0,21 ya sama aja 2,333 seterusnya, nanti dikurangi 1,21. Hasilnya nanti 1,123333 seterusnya. Karena ini cuma disingkat saja ya. Sebenarnya kalau pernya seperti ini 3, 6 atau 7 gitu-gitu lebih enak atau lebih bagus kalau pakai yang pecahan.
Kalau pecahan tuh lebih bulat hasilnya. Berarti ini 1,21. Kalau jadikan pecahan biasa ya berarti 121 per 100. Berarti 21/3 dikurangi 121 per 100. Nah tadi 21/3 itu kalau jadikan pecahan biasa 7/3. 7/3 kurangi 121 per 100. Jadi disamakan lagi penyebutnya. Jadi penyebut berapa tadi? 300 ya. 3 kali 100, 100-nya dikali 3 yang ini ya. Berarti jadinya 700 per 300 dikurangi 363 per 300. Karena yang ini sama-sama dikali 3. Berarti 700 dikurangi 363 hasilnya 337. Kalau ini karena ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, bisa jadikan pecahan campuran yaitu 137 per 300. Nah kalau jadi pecahan udah sampai sini bisa berhenti ya. Nah hasilnya juga lebih bulat. Nah kalau ini kan kalau dilanjutin masih ada 3 seterusnya. Oke, jika belum mengerti bisa diulangi lagi video ini. Silahkan buat rangkuman materi ini di bukumu. Bisa juga tambah materi dari sumber lain. Bisa cek buku paket, internet. Tetap semangat, terima kasih.